Ya, saya selaku perangkat desa menyikapi tahun politik ini memang ada beberapa batasan yang perlu dipahami dan diketahui oleh semua perangkat desa bahwa di tahun politik ini memang perangkat desa diharapkan netralitasnya itu sangat diharapkan sehingga nanti dalam pelaksanaan pemilu itu betul-betul semua aparatur sipil negara termasuk di dalamnya kepala desa dan perangkat desa itu harus netral, Mas. Jadi itu pun netralitas perangkat desa itu juga harus bisa dipilah-pilah, artinya bahwa perangkat desa itu juga punya hak untuk berpolitik secara pribadi, non sewu. Jadi bagaimana mereka menggunakan hak pribadinya selaku warga negara Indonesia yang juga dijamin oleh undang-undang bahwa perangkat desa, pribadi perangkat desa punya hak untuk memberikan suara. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh teman-teman baik itu perangkat desa, kepala desa maupun ASN. Tetapi selaku penyelenggara negara, selaku bagian dari aparatur pemerintah, ini memang kita harus netral. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan, artinya netralitas kita itu seperti apa, monggo, karena masing-masing punya mereka bisa mengartikan secara pribadi masing-masing. Sehingga intinya aparatur pemerintah dalam hal ini perangkat desa, kepala desa, termasuk ASN, ini memang wajib sifatnya untuk netral di dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini dan pemilu-pemilu yang akan datang. Harapan saya di Kabupaten Pati utamanya dan khususnya ya di seluruh Indonesia lah, para masyarakat pengguna hak suara ini monggo silakan Anda harus bisa betul-betul memilih siapa nanti yang bisa mewakili ketika mereka jenengan memberikan hak pilihnya kepada calon yang sampai yakini bahwa mereka bisa betul-betul membawa aspirasinya panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesama pemilih, nah ini yang terpenting adalah jangan sampai terjadi konflik, ini yang bahaya. Nah, makanya harapan saya, monggo lah antar pendukung ini bisa saling menjaga kondusivitas baik menjelang pemilu maupun setelah pemilu. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan yang nanti akan menimbulkan sebuah perpecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jenengan bisa meyakinkan konstituen tanpa harus menggunakan politik uang. Ini yang terpenting. Karena apa? Rata-rata non sewu memang ketika pemilih ini dididik mulai dari awal, kowe engko nyoblos aku tak kei duit. Lah ini yang bahaya. Makanya usahakan semaksimal mungkin bagaimana kita dapat mempengaruhi para konstituen ini untuk menggunakan hak pilihnya dan mereka yakin apa program-program yang jenengan tawarkan itu adalah program-program yang terbaik sehingga konstituen ini akan memberikan suara kepada panjenengan. Ini khusus yang caleg. Sehingga jangan sampai mungkin dari partai ini menjelekkan partai ini. Nah, ini hindari jangan sampai terjadi hal seperti itu sehingga secara tidak langsung ketika hal itu dapat dilakukan oleh para caleg, maka akan terjadi situasi yang kondusif di yang terpenting adalah bagaimana menjelang pemilu dan pasca pemilu situasi tetap kondusif dan para caleg yang jadi itu adalah caleg-caleg yang betul-betul menjadi harapannya masyarakat sehingga nanti bisa membawa suaranya ketika apa yang diharapkan masyarakat itu terserap oleh caleg yang mereka pilih. Nah, kepada para caleg saya menghimbau, jadi ciptakan situasi yang kondusif tanpa dengan menggunakan politik uang. Didilah para konstituen kita ini, mereka menggunakan hak pilihnya berdasarkan nurani. Jadi tidak karena uang, tapi memang betul-betul mereka itu bisa melihat, bisa memilih. Oh, figur calon ini loh nanti yang akan saya pilih. Nah, hal seperti itulah yang menjadi kewajiban sampean. Jangan terlalu menekankan bahwa politik uang itu adalah segala-galanya untuk meraih jabatan. Berkompetisilah yang baik, yang fair. Jangan memberi contoh yang tidak baik kepada ini nanti juga akan berdampak ketika kita memberikan contoh-contoh yang tidak baik, maka nanti akan berdampak pula yang tidak baik juga di kemudian hari. Untuk para caleg,
dan tim suksesnya mohon untuk pemasangan alat peraga kampanye. Ya, ini mohon untuk bisa mematuhi aturan yang ada. Salah satu contoh, ketika baliho atau mungkin alat peraga yang dipasang itu menutupi lampu penerang jalan sehingga dapat mengganggu pengguna yang menurut saya ini sering dilanggar. Menurut saya ini banyak sekali bahwa ada aturannya, intinya orang oleh dipaku. Lah ini yang bahaya. Kadang-kadang wes yang penting mek gampangnya wes dipakoni. Nah, salah satunya itu. Terus yang tidak kalah pentingnya di dalam mungkin di pertigaan jalan. Ini jangan sampai nanti pemasangan gambar itu mengganggu pandangan dari pengguna jalan yang akan mengakibatkan adanya tabrakan atau kecelakaan dari pengguna jalan. Ini yang perlu diperhatikan oleh para caleg dan juga oleh para tim suksesnya caleg. Ini yang perlu diperhatikan karena ini sangat penting dan juga ketika ini dilanggar ini juga bahaya bagi masyarakat dan juga bagi sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan sukacita. Jangan sampai nanti pesta demokrasi ini tercederai oleh beberapa oknum lah, mungkin beberapa oknum yang intinya nanti akan membawa dampak yang kurang baik sehingga pesta demokrasi nanti itu akan tercederai. Harapan kami, mari kita bersama-sama sukseskan pemilu 2024 dengan kita dapat memilih oleh calon-calon kita, wakil-wakil kita, baik itu yang di DPR maupun yang di calon presiden. Jadi nanti harapan kita terjaga kondusif, hasilnya juga baik, tidak menciderai demokrasi. Sukses tanpa ekses, salam demokrasi.